Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Hari ini perdagangan 10 April 2025, IHSG menguat cukup tinggi. Bahkan penguatan intraday-nya adalah penguatan tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Volatilitasnya cukup tinggi IHSG beberapa waktu belakangan. Kemarin sempat trading halt, pada hari ini penguatannya bahkan cukup tinggi. Kira-kira kemanakah arah dari IHSG? Inilah IHSG kita yang menguat 4,79%, menguat 286 poin. Value transaksi pada perdagangan hari ini 13 triliun dengan foreign sale 5,5 triliun dan foreign buy 4,9 triliun. Cukup banyak transaksi pada perdagangan hari ini. Di awal sesi penguatannya langsung cukup tinggi, gap up, lalu cukup konsolidasi di atas, tampak masih tidak mau turun sehingga berpeluang ada kenaikan lanjutan. Namun, beberapa hal yang perlu diingat adalah akan ada ex-date dividend dari BBRI sehingga ada potensi IHSG juga rawan terkoreksi pada perdagangan esok jika beberapa emiten perbankan yang menguat pada perdagangan hari ini terkoreksi pada perdagangan esok. Net foreign buy pada perdagangan hari ini ada Goto 51 miliar, kemudian PTRO 49 miliar, Brand 49 miliar, Pani 43 miliar, Wifi 42 miliar, Antam 36 miliar, MDKA 33 miliar, BRMS 27 miliar, INKP 25 miliar, Java 22 miliar, UNVR 21 miliar, AMN 20 miliar. Selamat bagi beberapa sobat trader sudah share emiten-emiten yang kita infokan di grup Telegram kemarin bahwa menarik beberapa emiten-emiten bisa buy on weakness karena sudah mulai konsolidasi di area bawah. Dan jika sobat trader kemarin beli apapun itu harusnya sudah floating profit lumayan. Tadi kita rekomendasikan PTRO dan juga profit lumayan sampai high-nya di 2270. Mari kita lihat juga net foreign sale pada perdagangan hari ini ada BMRI. Meskipun menguat 6,69%, ternyata asing masih jualan. Berarti penguatannya tidak disertai dengan akumulasi yang cukup bagus. Asing jualan 533 miliar, BBNI 212 miliar, BBRI 188 miliar, BBCA 111 miliar, TLKM pun sama, dijual asing 87 miliar. Tadi sempat menguat cukup tinggi namun kemudian koreksi, akhirnya hanya menguat 1,29%. ITMG asing distribusi 21 miliar, P1 28 miliar, ICB 21 miliar, Adro 20 miliar, dan seterusnya. Kondisi market beberapa waktu belakangan cukup volatil karena beberapa kebijakan yang berasal dari Presiden Amerika yaitu Donald Trump. Penguatan pada perdagangan hari ini pun juga dikarenakan oleh Donald Trump. Penyebabnya adalah Trump menunda tarif sehingga ada sentimen positif di market Indonesia. Nah, ketika terjadi penundaan tarif ini, kita juga perlu mengetahui bahwa pemerintah mencoba untuk melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat. Dengan adanya penundaan kebijakan tarif kepada beberapa negara, termasuk Indonesia, ada penundaan selama 90 hari kepada beberapa negara kecuali Cina untuk melakukan negosiasi. Nah, sebelum itu pemerintah Indonesia juga sudah menyiapkan langkah-langkah kebijakan untuk melakukan negosiasi kepada Amerika. Kebijakan yang akan dilakukan untuk melakukan negosiasi adalah deregulasi non-tarif measures dan mempercepat sertifikasi halal. Hal ini telah dibahas dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Kamala S. Laftir. Indonesia berencana meningkatkan impor produk pertanian, mesin, LPG, dan LNG dari AS untuk menyeimbangkan neraca perdagangan. Penundaan tarif ini menjadi momentum untuk memperbaiki kebijakan perdagangan dan mengoptimalkan peluang
reshoring dari negara lain. Ini yang bisa membuat IHSG kita kembali bangkit jika negosiasinya berhasil tercapai dengan memuaskan atau setidaknya kebijakan yang diberikan Donald Trump nanti sama dengan beberapa negara-negara tetangga seperti Vietnam dan lain-lain. Ketika kebijakannya tarif yang diberlakukan kepada Indonesia sama dengan beberapa negara tetangga kita, maka ada potensi juga IHSG bisa terapresiasi kembali. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump diduga manipulasi pasar lewat penundaan tarif. Dugaan ini dilayangkan oleh Elizabeth Warren, yang mana Elizabeth Warren itu mendesak agar dilakukan penyelidikan atas kemungkinan Trump yang sengaja memanipulasi pasar demi menguntungkan para pendukung finansialnya di Wall Street. Sementara pekerja dan pelaku usaha kecil justru menjadi pihak yang dirugikan. Tuduhan Elizabeth Warren ini karena postingan Donald Trump yang mengatakan ini waktunya beli yang tepat. Setelah itu terjadi penguatan di S&P 500 melesat 9,52%, bahkan menjadi lonjakan harian terbesar sejak krisis 2008 dan kenaikan ketiga terbesar sejak Perang Dunia II. Sementara Dow Jones Industrial Average melonjak juga 7,87%, kenaikan tertinggi sejak Maret 2020. Nasdaq juga menguat 12,16%, mencetak lonjakan harian tertinggi sejak Januari 2001 dan menjadi hari terbaik kedua dalam sejarah indeks tersebut. Intinya, semua market di Amerika mengalami kenaikan tak lama setelah Donald Trump memposting "This is a great time to buy". Dan benar, harganya menguat cukup tinggi. Dengan adanya tuduhan terhadap Donald Trump yang memanipulasi pasar, justru membuat kepercayaan pelaku pasar modal ini menjadi melemah. Presiden Amerika Serikat yang dituduh memanipulasi pasar untuk keuntungan pribadi dan donaturnya melalui penundaan kebijakan tarif disorot karena berpotensi merusak kepercayaan publik dan investor terhadap pasar. Penundaan tarif yang diumumkan mendadak setelah muncul sinyal di media sosial memicu lonjakan pasar yang menguntungkan afiliasi politik Trump. Hal ini dianggap sebagai masalah serius dari sisi etika dan tata kelola pemerintahan. Jadi, Donald Trump memposting ini terlebih dahulu, "This is a great time to buy". Setelah itu, memposting atau mengumumkan adanya penundaan tarif. Nah, akhirnya didesak oleh Elizabeth Warren untuk dilakukan penyelidikan independen terhadap Donald Trump yang diduga memanipulasi pasar dan diduga adanya korupsi. Begitulah beberapa sekilas adegan yang terjadi di market global yang berdampak pada IHSG kita menguat cukup tinggi 4,79% pada perdagangan hari ini. Penguatannya dengan candle cukup solid, namun bukan berarti bahwa akan ada penguatan lanjutan yang cukup signifikan. Koreksi yang terjadi dari all time high-nya sudah 25,64%, sehingga jika memang IHSG kita naik, maka ya sudah seharusnya naik. Koreksinya sudah cukup dalam, sudah waktunya untuk IHSG kita kembali ada penguatan meskipun polanya akan cenderung sideways. Jika kita berkaca pada keadaan di mana trade war 1 terjadi, trade war 1 terjadi itu ketika di bulan Maret 2018 mulai ada pengumuman terkait trade war bahwa
ada kenaikan tarif yang juga dikeluarkan kebijakannya oleh Donald Trump. Di 1 Maret diumumkan dan diberlakukannya mulai 8 Maret. Setelah diumumkan, IHSG terkoreksi. Ya, jika kita lihat setelah diumumkan, ini IHSG patah tren, membentuk double top, kemudian turun cukup dalam. Jika kita ukur dari all time high-nya saat trade war 1 ini terkoreksi 16% saja sampai low-nya. Karena memang dalam kondisi uptrend yang cukup bagus. Setelah itu marketnya cenderung sideways. Jika kita lihat penguatannya diiringi dengan koreksi lagi, penguatannya diiringi koreksi lagi, sideways di sekitar area sini, sideways di sekitar area sini, sideways kecilnya, berhasil breakout, kemudian ada penguatan yang cukup signifikan, sideways lagi di atas, lalu ini efek dari trade war juga, ada koreksi cukup dalam, setelah itu ada penguatan, cukup volatil jika kita lihat pergerakan dari IHSG saat trade war. Lompat, turunnya juga cukup dalam, lompat lagi, turunnya cukup dalam. Maka skenario dari IHSG kita kemungkinan akan seperti ini untuk beberapa waktu ke depan selama trade war masih terjadi. Sehingga beberapa area support dan resisten yang perlu kita ketahui secara teknikal mungkin akan ditembus dengan mudahnya. Maka kita harus lebih peka dengan sentimen dari globalnya seperti apa. Kita harus peka dan beradaptasi dengan baik. Kalau ada koreksi ya beli, kalau naik ya jual. Jangan beli saat sudah naik atau jangan jual saat sudah turun cukup dalam jika memang fundamentalnya bagus. Kecenderungan akan sideways di sekitar sini. Jika ada koreksi lagi silahkan beli di area yang terbaik. Jika tidak maka belilah di harga yang menurut sobat trader bagus dan masih ada upside yang cukup lumayan untuk bisa take profit. Mari kita bahas beberapa emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini. Yang pertama adalah Denar. Denar baru saja kita buatkan trading plan kemarin dan ternyata pada perdagangan hari ini arah. Selamat bagi sobat trader spekulasi buy Denar. Jika sobat trader menonton video pada analisa saham menarik kemarin, semoga sempat spekulasi buy Denar karena di awal saya sempat konsolidasi dan arah pada perdagangan hari ini secara meteorologi pada perdagangan hari ini ada akumulasi cukup bagus oleh YP. Masih akumulasinya cukup besar YP, tampaknya masih belum ada jualan yang signifikan. Average price-nya pun di 104. Masih ada potensi kenaikan lanjutan. Oh, sudah jualan. Sudah jualan cukup lumayan YP karena memang dia sudah akumulasi dari kemarin. Sudah profit cukup lumayan di Denar. Selamat kalau ada yang ikut spekulasi buy Denar. Jangan dikejar jika belum punya kecuali mau coba-copet untuk perdagangan 11 April esok di awal sesi. Kemudian emiten lain cukup aktif pada perdagangan hari ini ada WIFI. WIFI pada perdagangan hari ini kembali melanjutkan penguatannya. Berhasil breakout MA20 dengan volume cukup bagus. Akumulasi juga cukup bagus oleh AK. Sehingga potensial menuju ke 2080 kembali. Jika berhasil breakout 2080 maka potensial akan ada penguatan lanjutan. Namun jika belum berhasil breakout dari 2100 atau 2080 ya sekitar sini. Jika berhasil breakout maka potensial masih lanjut, namun jika tidak maka potensi koreksi kembali.
Resist berikutnya jika berhasil breakout 2100 ada di 2400. Selanjutnya Akra. Akra secara keseluruhan sedang dalam kondisi downtrend. Namun ada penguatan cukup tinggi pada perdagangan hari ini. Sebab 2 hari sebelumnya tertekan cukup dalam. Ada akumulasi cukup bagus. Menguat 22%. Disertai dengan masuknya asing 11 miliar. Secara teknikal ini masih sideways. Sehingga jika sampai ke area 1150-an, ini ada potensi tertahan. Jika mampu menembus, maka bisa lanjut ke 1200-1250. Namun jika tidak, maka koreksi dulu. Nah, ketika koreksi nanti bisa buy on weakness di dekat 1050-an. Karena ada akumulasi yang cukup bagus, tampaknya masih ada potensi untuk penguatan lanjutan di Akra. Kemudian Inet dan Doh. Inet dan Doh juga sudah jadi watchlist kita beberapa waktu yang lalu. Sudah hit TP2, ternyata di bawah koreksi. Dan karena market pada perdagangan hari ini semuanya menguat, Inet pun juga menguat disertai dengan distribusi. Masih belum mampu menembus MA20 di level 110 sehingga koreksi kembali di 106. Jika mau buy on weakness di level psikologi 100, menarik untuk Inet. Begitu pula dengan Doh yang juga sudah masuk trading plan di 2 hari sebelumnya. Untuk trading plan 9 April sudah hit TP2 kemarin. Ternyata hari ini masih lanjut menguat. Fundamentalnya netral. Secara teknikal masih ada potensi untuk penguatan lanjutan karena tampaknya masih menarik beberapa emiten-emiten dari sektor teknologi termasuk Inet dan Doh. Tinggal dilihat saja nanti ada sentimen apa lagi ke depannya. Kemudian emiten yang cukup aktif ada MDKA. MDKA pada perdagangan hari ini juga sempat ada penguatan cukup tinggi sampai ke 1300 namun closingnya di 1220. Secara terminologi normal akumulasi masih dalam kondisi downtrend bahkan membentuk lower low. Tampak masih belum mampu menembus resisten 1300 ya, tertahan di atas 1300. Open gap up untuk MDKA tampaknya masih akan lanjut terkoreksi kembali. Ini open gap up ke 1300 jika belum menembus bahkan bisa kembali membentuk lower low untuk MDKA. Selanjutnya Ratu dan Raja. Kita lihat satu-satu. Ratu pada perdagangan hari ini sempat menguat sampai ke 4280 namun closingnya di 4070. Secara terminologi ada akumulasi yang cukup menarik di Ratu. Kemarin membentuk lower low. Hari ini ada akumulasi cukup bagus. Asing ada masuk 7 miliar. Secara teknikal tampaknya menarik untuk buy on weakness di closing price-nya dengan time frame yang lebih kecil. Ya, tampaknya menarik untuk Ratu. Kita tadi infokan bahwa bisa spekulasi buy Ratu. Dan ini tampaknya ada koreksi yang cukup lumayan. Sehingga bisa buy on weakness di Ratu. Karena menarik, mari kita masukkan trading plan untuk Ratu. Dengan support di 3.900. Ratu 3.900. Selanjutnya Raja.
Secara teknikal sempat ada penguatan di awal sesi, kemudian ada koreksi di jam setengah 2. Ini juga kesempatan buy yang cukup menarik bagi sobat trader yang ada spekulasi buy. Selamat. Memang kita infokan kalau Ratu dan Raja ada koreksi bisa spekulasi buy. Dan ada buyer lagi, kemudian terkoreksi lagi, berhasil berikut previous high. Dengan time frame 5 menit tampaknya masih akan ada penguatan lanjutan untuk Raja, maka ini menarik untuk spekulasi buy Raja. Kita juga masukkan trading plan Raja dengan supportnya di 1600 untuk Raja. Resisten di 1800. Jangan Ratu, resisten di 4300. Jika kita lihat range satunya hampir mirip-mirip, silahkan dipilih mau milih Ratu atau milih Raja. Resistennya juga hampir mirip-mirip. Kemudian emiten yang cukup aktif, grup Pak PP mulai dari Brand. Brand pada perdagangan hari ini juga cukup aktif. Di awal-awal sesi gap up, kemudian ada penguatan sideways di atas. Secara bendermologi ada akumulasi oleh AK BK cukup besar. Secara teknikal berhasil breakout previous high. Ada potensi juga penguatan lanjutan, berhasil bertahan di atas support psikologis 5000. Tadi kita juga bahas ketika masih di 4830. Bid overnya memang tidak begitu menarik untuk brand, maka tadi kita pilih PTRO, ternyata brandnya yang naik duluan. Meskipun begitu kita juga dapat profit di PTRO. Selamat kalau ada yang spekulasi buy. Kondisi saat ini untuk brand sudah mulai ada perlawanan. Tinggal kita lihat besok apakah ada sentimen negatif atau tidak. Kalau tidak ada maka bisa spekulasi buy brand dengan support di 4850. Kita coba buatkan trading untuk brand 3850, resisten di 5300. Begitu pula dengan PTRO. PTRO tadi kita mention ketika masih di harga 2100, 2090. Semoga ada sobat trader yang sudah spekulasi buy di sini dan sudah take profit. Kalau belum take profit, secara teknikal ini masih menarik. Closing di 2170, sempat melemah sampai ke 2120, maka 2100 ini akan menjadi support dari PTRO. Masih ada potensi untuk kenaikan lanjutan PTRO meskipun secara metodologinya netral. Namun secara teknikalnya cukup menarik. Selama bertahan di atas 2000. Kita masukkan trading plan untuk PTRO dengan support di 2000, support terjauhnya. Kemudian resistennya di 2300. Selanjutnya ada MAPI dan MAPA. MAPI kita lihat dengan time frame daily. Lower low, gap up, ada akumulasi CC. Asing ada masuk secara teknikal. Masih ada potensi untuk penguatan lanjutan MAPI menuju ke resisten berikutnya di sekitar 1400. Kalau mau spekulasi buy MAPI dipersilahkan. Emiten ini cenderung sideways sehingga ketika ada
kenaikan awal, maka bisa spekulasi buy, namun jika sudah naik beberapa kali, jangan dikejar. Kemungkinan jika sampai ke resistennya di 1400 akan kembali terkoreksi untuk MAPI. Namun masuk trading plan ini juga menarik dengan support di 1150 untuk MAPI. Resisten di 1350 terdekat. Sedangkan untuk MAPA, downtrend cukup parah. Kita skip untuk masuk trading plan. Jika sampai ke EMA 20, kemungkinan akan kembali turun. Jika akan lanjut menguat, maka sideways di bawah dulu, membentuk base dulu, baru nanti akan ada penguatan lanjutan di MAPA. PANI dan CBDK sudah hit TP2, masuk trading plan kemarin. Pada perdagangan hari ini langsung gap up, cukup tinggi. Kemungkinan beberapa sobat trader juga belum sempat spekulasi buy. Kalau bisa beli di harga IAP, opennya di harga 9.000. Ya, 9.000. High-nya di 9250. Hanya bisa take profit sedikit kalau beli di IAP. Akumulasi yang cukup bagus disertai dengan masuknya asing 43 miliar. Untuk money masih ada potensi kembali lanjut menguat. Jika ada koreksi maka kesempatan buy on weakness. Jika besok open low bisa spekulasi buy kembali untuk PANI. CBDK pun sama sampai ke MA 20 memang ya target kita setidaknya sampai ke MA 20, sudah sampai ke MA 20. Secara bentermologi juga ada akumulasi closing di 5.400. Dibuka di harga 5.600, sempat koreksi sampai ke 5.200-an tadi, kesempatan untuk spekulasi buy. Gap up, kemudian turun, naik lagi, turun lagi. Kondisi saat ini jika ada koreksi untuk CBDK pun bisa buy on weakness di dekat-dekat 5.200 sampai 5.000. Jika turun dari 5.000, pantau lagi jika sudah ada HKN baru spekulasi buy. Itulah beberapa emiten-emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini, kebanyakan dari grup Konglo yang kita bahas. Namun PANI dan CBDK masih menarik untuk spekulasi buy besok, apalagi jika besok open low. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.